Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati Bapak Nur Mahfudzi, pendekar utama, Ustadz Kiai Haji Hashim, pendekar muda, Ustadz Kiai Haji Imam Nawawi, pendekar muda, para sesepuh bin sepuh haji sepuh ingkang tuwina bekten, seluruh jamaah pengajian ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mungkin yang berbaju merah yang di belakang mungkin bisa maju supaya memenuhi lokasi kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hari ini pengajian ahad pagi bertepatan dengan milad ke-61 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Madiun. Niki kula kadhapuk tiban sampur dening para sesepuh bin sepuh. Nggih. Kapulih matur babagan tema kita kali ini. Tema milad kita adalah melestarikan tradisi menuju prestasi yang mendunia. Niku tema milad ke-61 Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Karena itu kami membuat materi atau makalah memahami tradisi sebagai wahana dakwah Islam. Mungkin para Bapak Ibu sudah ada yang mendapatkan makalah melalui via PDF, atau bagi yang mungkin belum, silakan bisa di-share temannya, dan minimal ini menjadi pegangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang tradisi, jadi supaya kita sebagai kaum muslimin, khususnya warga Muhammadiyah, niku podo faham sami memahami bahwa Muhammadiyah bukan anti budaya, Muhammadiyah bukan anti tradisi, tetapi Muhammadiyah juga tidak membiarkan begitu saja budaya itu menggelinding, tidak membiarkan saja tradisi itu secara liar. Budaya dan tradisi yang dilestarikan di Muhammadiyah tetap dalam bingkai hasanah dan aturan-aturan Islam. Itu yang penting. Nah, pada materi-materi sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa terkait dengan surah Ali Imran 104, yang ini menjadi surat Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Satu hal yang kita pahami bahwa tugas kita di dalam persyarikatan, termasuk juga mungkin di sini ada warga Nahdlatul Ulama yang masuk ke dalam sebuah struktur jamiah atau organisasi, maka tugas kita adalah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu yang pertama. Mendakwahkan al khair, memerintahkan al ma'ruf. Nah, tentu kita harus mengulangi lagi apa itu makna al khair, apa makna al ma'ruf. Singkat bahwa al khair adalah kebaikan yang sifatnya universal. Kebaikan yang diakui oleh siapapun saja, baik oleh orang Indonesia, orang Cina, orang Arab, bahkan oleh orang Islam ataupun orang non-Muslim. Itu disebut dengan al-khair. Berbakti kepada orang tua, yang tua sayang kepada yang muda hormat yang tua. Itu konsep universal. Itu meskipun Gorbachev juga begitu, meskipun Barack Obama juga begitu, ada konsep menghormati yang tua. Itu namanya konsep al-khair. Sementara ada konsep al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu dari kata arafah, artinya sesuatu yang dikenal, sesuatu yang disepakati sebagai konvensi, kesepakatan bersama sebagai sebuah kebaikan. Bahwa kalau kita orang Jawa, piantun Jawi, yang sepuh mesti le kowe nek matur neng wong tuwa, ojo lali basa.
maka basa krama itu menjadi bagian dari ma'ruf. Bapak sampun dahar napa dereng? Kula nembe mawon nedha. Kucinge wau nggih nembe kula pakan. Aja kuwalik Mas Ilham, ya. Pak wis madang borong, aku mang wis dahar. Kucinge mang wis tak tedani. Maka ini bagian dari ma'ruf. Artinya bahwa sebuah kesepakatan bahwa menggunakan tata krama itu menjadi bagian dari konvensi kebaikan kita bersama. Termasuk nanti di dalam apapun saja, termasuk baju yang kita pakai. Bapak-bapak biasanya sering menggunakan baju batik. Batik itu disepakati sebagai budaya khas Indonesia. Ya. Nah, karena itulah maka menggunakan batik tentu bukan tidak harus disemoni, wah ini berbeda dengan kebiasaannya Rasulullah. Kan Rasulullah tidak pernah menggunakan batik. Iya, mencari hadis tentang Nabi pakai baju batik, apalagi pakai belangkon, itu mbok sampai brodol rambutnya tidak akan pernah ketemu gitu. Karena memang konsep ma'rufnya orang Jawa, orang Indonesia berbeda dengan ma'rufnya orang Arab. Maka dalam konteks itu harus difahami berbeda. Ada anak kalau biaya berjalan di depan orang tua, ia harus menggelayutkan tangannya, nyun sewu bagong, terus sambil membungkuk. Itu konsep ma'rufnya orang Indonesia, lebih khusus orang Jawa. Karena itu kalau ada anak kok lari di depan orang tua, padahal dia sudah Jowo misalnya, itu dianggap anak itu tidak Jowo. Anak itu tidak tahu etika dan budi pekerti. Loh, kok tidak tahu etika budi pekerti? Karena itu konvensional, disepakati sebagai sebuah al-ma'ruf tadi, kebaikan yang telah kita sepakati bersama. Dan itu tidak terjadi di Arab. Karena itu kalau ada orang Arab berjalan di depan yang ngedet tanpa membungkuk, itu terang gitu yang Arab. Sedaya tiyang Arab niku mboten nate sing Jawa, Pak. Terang dasare tiyang Arab ngoten ya. Nah, itu namanya konsep ma'ruf. Maka nanti Bapak Ibu sekalian, dalam apapun saja, baik itu ucapan kita sampai kepada aksesoris yang panjenengan pakai semua, itu juga masuk kategori ranah budaya, ranah tradisi, dan ini sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Nah, nanti budaya satu daerah memang lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Satu tempat akan berbeda kebiasaannya, berbeda budaya, berbeda tradisinya masing-masing. Kalau makna budaya itu adalah segala hasil cipta, karya dan karsa manusia, maka masing-masing daerah akan memiliki corak yang berbeda terkait dengan budayanya. Tetapi budaya satu dengan yang lain itu seringkali akan mempengaruhi. Saling keterpengaruhan itulah namanya proses akulturasi budaya. Itu cara bahasanya, caranya Pak Dr. Mahmud itu. Jadi terjadilah percampuran, persinggungan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Salah satunya nilai Islam juga seringkali nanti akan masuk ke dalam budaya, yang karena itu kemudian budaya yang pada awalnya itu abang beranang belejet itu misalnya, atau sebuah budaya yang lepas dari agama, suatu saat akan dimasuki nilai-nilai Islam, maka jadilah budaya itu menjadi budaya Islam. Oke, supaya tidak rancu, apa beda budaya dengan tradisi? Kalau segala macam hasil cipta, karya dan karsa, pokoknya ini gaweane menungso, ini jenenge budaya. Tetapi sesuatu yang dibiasakan itu menjadi tradisi. Contoh, sarung niku jane budaya Indonesia. Sarung budaya Indonesia. Tapi biasanya karena yang biasa menggunakan sarung itu adalah orang Nahdliyin, maka biasanya sarung itu menjadi tradisi warga Nahdliyin. Oh, Muhammadiyah nek nang acara sudah calonan kabeh. Tetapi kita bisa saja nanti mengolah alih itu, tinggal dibiasakan. Yuk, ini monggo yang Muhammadiyah mentradisikan, membiasakan kalau pengajian akad pagi atau kegiatan-kegiatan keagamaan pakailah sarung. Maka nanti budaya sarung tidak lagi menjadi tradisi khusus warga Nahdliyin, tapi menjadi tradisi kita bersama. Nanti kan begitu. Nah, jadi saya ulangi. Jadi akulturasi, ketersinggungan, jadi masuknya satu budaya ke budaya lain, itu harus diakui. Dan kita tidak bisa mengklaim Bapak sekalian budaya salah satu budaya ini lebih Islami atau kafiri.
Sebab tadi selalu terjadi ketersinggungan, lalu kemudian kita mengklaim itu sebagai aksesoris kita. Contohnya pun menawi panjenengan para bapak-bapak kalau tingali kata ingkang ngagem baju koko. Pertanyaannya, baju koko itu niku baju produk pundi niku? Apakah itu produk Jawa? Apakah produk Cina? Jan-jan ini sanes produk Jawa, bukan produk Indonesia. Ia lebih menjadi produk Cina, lalu kemudian diakuisisi di Jawa, terus wong Jawa ngarani itu baju takwa. Ustaz Hasim ngarani takwa itu mustae dawa, jan baju takwa. Tapi bahwa baju itu sesungguhnya ia tidak berasal dari Indonesia, corak yang ngagem capil ngoten nika. Tetapi itu kemudian dibiasakan menjadi tradisi, setiap orang yang memakai baju itu dianggap baju takwa, baju yang itu menjadi khas untuk ibadah, untuk pengajian dan macam-macam. Dan nanti segala macam aksesoris juga begitu, akan terjadi persinggungan antara satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, inti dari tema ini memahami tradisi sebagai warna Islam itu artinya para bapak ibu awake dhewe jejering tiang Muhammadiyah ataupun mungkin hari di sini warga Nahdliyin, kita jangan alergi terhadap budaya, jangan alergi terhadap tradisi, selagi ia tetap dipayungi dalam aturan-aturan Islam. Yang penting pokoknya ini manut mituhu sesuai dengan aturan Islam, insya Allah semua tidak ada masalah. Alhamdulillah. Di halaman yang keberapa itu? Niki enten makalah halaman sampai 15 halaman itu. Jenengan jinggleng napa mboten mirsani ngaten niki Ustaz Hasim mawon niku penting seleh mawon Ustaz bingung kalau sing tak waca iki sing ndi tak mulai tekan ndi lah aku maca nggih bingung. Panjenengan jenengan mirengaken kemawon. Lah di halaman kedua dan seterusnya itu kan ada aturan-aturan. Selama budaya tradisi itu satu tidak bertentangan dengan akidah, dua tidak mengandung unsur bid'ah kalau itu dalam hal ubudiyah, kemudian memiliki atau tidak bertentangan dengan akhlak Islami, kemudian tidak mengandung tasyabuh terhadap kebiasaan-kebiasaan munkar, atau tidak berdampak mudarat, maka sesungguhnya budaya itu absah saja kita lakukan. Absah saja kita lakukan. Nah, materi ini perlu kita sampaikan. Kalau niku bolak-balik ditakeni tiang. Sebab Ustaz Hasyim niku menawi kagungan acara, itu biasanya acara ini rodok gede mesti ngundang reok, mesti ngundang reok. Pada saat awal pelantikan PDM Kabupaten Madiun periode 22-20 dengan ID-nya 22-27 itu kan terus nanggap wayang. Niku nggih sing celuluk, wayang ini kan ya tak wong budol. Kenapa Muhammadiyah harus menampilkan itu? Nah, ini bukan berarti saya akan melakukan sebuah pembenaran, tetapi ini satu contoh kasuistik, mohon. Karena kalau kita bicara tentang budaya, itu seluruh contoh-contoh itu harus kita bahas satu persatu. Karena itu, karena ini tidak mungkin kita bahas semuanya, maka ini kasuistik saja. Jadi studi kasus reok dan wayang dalam sebuah khasanah budaya Indonesia. Mangkutan ini kalau sampinin, monggo ingat sampun pikantuk, monggo. Tak kasih monggo, jangan ngewangi kula. Satu contoh budaya atau tradisi reok. Warga Muhammadiyah itu kok ngundang reok, ini jane piye? Bukankah reok itu sebuah tarian yang lebih syarat dengan nuansa-nuansa dalam tanda petik kemaksiatan, mendem, nyadran dan seterusnya. Nah, niki monggo niki kita kupas sejak awal dari asal mula budaya reok. Senajan kula niki tiyang Madiun, neng kula niki dinas teng Ponorogo, maka budaya reok saya juga harus tahu. Reok Ponorogo itu kan sebuah tarian yang bermula dari sebuah kisah di mana zaman rumiyin niku teng kerajaan Kediri ada seorang putri raja namanya Dewi Songgolangit. Ini yang Ponorogo kita apa nami-nami ini. Supaya nanti kalau kita kok pasarnya pasar Songgolangit ini apa kok diarani Songgolangit? Kenapa kok diarani desa Kutu? Kenapa diarani desa Bantarangit dan seterusnya? Itu supaya kita tahu. Sebagaimana kalau di Madiun, kenapa kok ada
pendopo reksa apa Ustaz? Reksa Gati. Kenapa ada apa satu lainnya lagi? Pendopo apa Ustaz? Ronggo Jumeno. Siapa itu Ronggo Jumeno? Reksa Jati itu siapa? Kita harus tahu. Harus tahu. Minimal ini budaya yang kita sendiri sebagai produk lokal harus tahu. Oh, ini tema reog. Dulu ada satu kenyo perawan naminipun Dewi Songgolangit. Dasari perawan wayu gandes luwes tur kewes. Maka ia pun juga dipandang oleh bapaknya, Nduk, kowe kan wis perawan. Kapan Nduk kowe rabi? Bapak kula dereng saged matur kecuali kalau saya sudah topo brotong. Nek kalau wis topo saya akan mendapatkan jawaban kok tak matur tentang panjenengan. Urusan topo broto topo Islam atau mboten saya dikoreksi riyin. Niku ceritanipun ngoten niku. Wong jenengan ora tahu ngoreksi cerita tentang Batman kan Superman kok. Nah, seringkali kita itu kadang tidak adil. Besok cerita Batman Superman lawan kalau Luthor AWD tidak pernah berkomentar. Tapi ketika bicara tentang budaya kita Indonesia seringkali kita komentari dan lain sebagainya. Ringkes cerita kemudian Dewi Songgolangit mempersyaratkan Romo, saya mau menikah dengan syarat wonten bebono nih. Bebononya adalah berupa pertunjukan yang belum pernah ada dengan tarian 144 kuda kembar dan ada hewan berkepala 2. Ringkes cerita ngoten. Pengumuman disebarkan bahwa Dewi Songgolangit golek bojo dengan syarat bebono seperti yang kita sebutkan tadi. Tidak ada satupun yang berhasil. Tapi ada 2 tokoh besar namanya Klono Sewandono. Klono Sewandono dari Bantarangin, niku daerah Wengker. Wengker niku wewengkon angker. Yang berusaha untuk meminang Dewi Songgolangit, dan tokoh yang kedua adalah Ratu Singobarong. Ringkes cerita, Klono Sewandoro sudah hampir mendapatkan seluruh persyaratan itu, tinggal satu, menghadirkan hewan berkepala 2. Karena licik, maka Singobarong berupaya merebut persyaratan yang sudah didapatkan oleh Klono Sewandono, maka terjadilah peperangan. Nah, peperangan itu kemudian dimotori oleh patihnya, patih Klono Sewandono, patih Bujang Ganong. Sehingga eneng Ganong atau Pentul itu karena dia patihnya Prabu Klono Sewandono. Ringkes cerita kemudian menanglah Prabu Klono Sewandono melawan Singobarong. Sebelumnya lho kok cerita kok eneng dadak merang itu ceritanya piye? Singobarong itu ratu sing sirahe niku banyak kutunya. Napa kutune basa Jawane? Oh, tentu ratu mone. Sebab niku jibek kathah tumone, maka kemudian dia memelihara merak. Yang merak itu bertugas memakani seluruh kutu-kutu itu. Mulane teng Ponorogo Kilen niku wonten daerah kutu, kutu kulon, kutu lor, kutu etan. Ya. Seluruh nama-nama itu selalu ada daerahnya. Bantarangin ada, Wengker nggih wonten, termasuk niku Singobarong. Singobarong itu dari kerajaan Ludoyo. Nah, karena terlena ketika podo kutu-kutu mematuki kutu-kutu memakani kepalanya Singobarong, terus kemudian dipatuki oleh meraknya itu, kepenaan kok awake dhewe dipijeti sirahe itu penak, tenger-tenger tanpa dia sadari kemudian Prabu Klono Sewandono berhasil memasuki daerah Ludoyo, maka kalahlah Singobarong jadi talukan. Nah, kemudian itu menjadi sebuah persembahan, merak itu dincepli nang sirahe Singobarong, jadilah singo yang berkepala merak. Nah, seperti itu kemudian jadilah pertunjukan reog seperti yang kita kenal itu. Pun terserah jenengan percatos utawa mboten, monggo. Niku asal mula tradisi reog. Yang menjadi pertanyaan adalah reog seperti itu sebenarnya Islami napa mboten? Tentu memang tidak berasal dari Islam, tetapi bahwa sesungguhnya ada nilai-nilai yang ingin ditampilkan, ada nilai yang akan ditampilkan dalam budaya reog itu, dan selalu terjadi akulturasi, perubahan-perubahan dari yang dulunya masih merah membara dalam artian abang beranang atau lepas dari agama, mulailah dimasuki nilai-nilai Islam. Salah satu nilai Islam itu adalah nilai-nilai filosofis yang ada di reog itu.
Jadi reog tidak lagi menjadi simbol kemenangan Klono Sewandono melawan Ratu Singobarong, tapi kemudian reog menunjukkan kemenangan kebenaran melawan angkara murka. Itu filosofi ya. Kalau panjenengan mendengarkan alunan musiknya, musiknya reog itu kan nggih namung ning nong ning gung ning nong ning gung. Ada satu filosofi bahwa apa sesungguhnya makna neng itu. Neng adalah meneng, sebuah filosofis. Kalau seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka dia harus meneng, diam, dan diam itu tanda khusyuk. Maka meneng, diam, itu yang pertama. Neng, ning, atau ning, neng, ning, gung. Ning itu hening. Hening artinya ya senyap. Ya, senyap. Mulanya awake dhewe pengen konsentrasi kok srek mawon kok sing dengan suara rono tidak akan mungkin terjadi. Maka keheningan itu menjadi penting. Supaya nanti kita mendapatkan nung. Nung itu saking hanung yang artinya sebuah kekuatan. Untuk mendapatkan kekuatan memang harus dimulai dari menciptakan ketenangan batin, ketenangan jiwa supaya nanti mendapatkan gung, keagungan, kemenangan. Itu kan filosofis. Nah, karena kita tidak memahami filosofis itu, sehingga kemudian yang tertampak dari luar bahwa budaya reog itu sekedar budaya penampilan seperti itu. Tetapi sesungguhnya ada hal yang ingin disampaikan. Maksud ada hal yang disampaikan. Nah, artinya bagus sekalian. Nah, bagaimana kemudian tradisi reog itu menjadi diakulturasi, nilai Islam masuk ke dalamnya, itu yang paling penting. Sebab menaik Ustadz Hasim itu selalu ngundang reog. Dan salah satu reog kita adalah reog miliknya SMK Muhammadiyah 3 Delopo. Niku sajek jumblek jenenge reog eneng jadilan nganggo jilbab niku saking SMK Muhammadiyah 3 Delopo. Sebab biasanya jadilan niku nggih rambutnya nggih ure-ure konten niku. Tapi memasukkan budaya Islam, masukkan aturan-aturan Islam ke dalam budaya ini yang harus kita lakukan. Artinya kita tidak harus antipati terhadap budaya, tapi bagaimana proses akulturasi nilai Islam itu bisa masuk ke dalam budaya yang pada awalnya dia tidak tersentuh nilai-nilai Islam. Pun niku reog. Niku bisa dawa karena waktunya sudah semakin panas. Yang kedua, wayang. Ustadz Hasim niku balik Ustadz Hasim mohon sebab sing dong masalah budaya reog wayang niku Ustadz Hasim. Lho tak tahu iki ora patek dong sebab bid'ah niku Ustadz. Wayang, kenapa kita harus membolehkan wayang? Atau bolehkah wayang itu sesungguhnya dalam tradisi kita? Bahwa wayang itu kan sebuah epos Mahabharata. Niku cerita fiktif pancen niku. Niku cerita fiktif. Namanya saja wayang. Wayang itu wewayangan. Wewayangan itu kan gambaran, metaforis misalnya begitu. Metaforis. Tapi ada sesuatu hal yang mau ditampilkan dari wayang itu bahwa kebaikan itu akan selalu menang melawan kejelekan. Menawi jenengan biasa pun nonton wayang. Kenapa perang Baratayuda itu hanya boleh dilakukan? Dewa istilahnya, Dewa hanya membuat catatan bahwa perang Baratayuda hanya boleh dilakukan oleh Pandhawa 5 lawan Kurawa. Kenapa tidak dilakukan? Tidak boleh dibantu oleh anake Pandhawa, Antasena, Wisanggeni dan lain sebagainya. Padahal itu dogdeng sama ladeng, dugbis sama kopis. Karena memang yang akan ditampilkan adalah bahwa Pandhawa itu adalah citra kebaikan melawan Duryudana, pimpinanipun Ngastinapura, itu sebagai simbol angkara murka. Dan kemudian perang Baratayuda memerankan itu semua. Nah, di samping sesungguhnya kalau kita bicara tentang wayang, memang wayang itu berasal dari Mahabharata, dari Ramayana. Asli itu produk Hindu, produk Buddha. Tetapi orang Indonesia, jangankan orang Islam, orang Jawa saja berupaya untuk memasukkan proses nilai kebaikan. Salah satunya, jenengan menawi mirsani datang TV, kalau dulu masih ada film Mahabharata, film Mahabharata itu masih agak kental dengan nuansa asli versi Ramayana, versi Mahabharata asli.
Apa bedanya? Bedanya adalah kalau orang India mengatakan bahwa Drupadi, putri Pancolo, itu kan menjadi istrinya Pandhawa. Jadi wong limo niku bojone siji. Napa saja ini? Poliandri. Poliandri itu lawan dari poligami. Nek poligami niku sing lanang setunggal, sing wedok kathah. Laki-laki satu, perempuannya 4, namanya poligami. Ning nek sing lanang ki limo, sing wedok siji niku namine poliandri. Dalam hal itu orang Jawa saja sudah tahu, tanpa harus belajar tentang Al-Qur'an yang berbicara tentang keharaman menikah seorang wanita menikah lebih dari satu laki-laki. Orang Jawa sudah tahu, lah nek engko bojone sing lanang ki limo, sing wedok ki siji, terus duwe anak ki anake sapa? Nggih. Pomo Ustaz Hasim kagungan garwa garwane papat ngomong nih Pomo Ustaz Hasim nggih. Pomo niku. Ning tetep genah, Ibu Hasim itu melahirkan putranya saking putra pertama ini dari istri yang kedua, anaknya ini dari istri ketiga kayak ini. Kalau ditanya, "Hei, si Joni, kamu anak siapa?" "Saya anak Ustaz Hasim dengan istri yang ketiga." Misalnya nggak? Jelas. Tapi akan menjadi beda ketika itu suaminya 5 atau suaminya 4, istrinya 1. Nah, maka di dalam lakon pewayangan Jawa, nilai itu sudah tidak ada. Para dalang sudah merubah Drupadi itu yang dulunya itu bojone Pandhawa niku namung dadi bojone Puntadewa. Terus Pandhawa niku wonten Puntadewa, nggih Yudhistira, nggih Dwijakangka. Yang kedua adalah Bratasena, nggih sinten Mas? Werkudara. Atau yang keempat adalah Iyo Permadi, Arjuna utawi Janaka. Yang keempat Pinteng Tangsen atau Nakula Satya. Niku sing hafal Ustaz Hasim tok niku. Ngapunten Pandur. Ini Pandhawa 5. Nah, jadi dari Pandhawa 5 itu Drupadi itu istrinya siapa? Drupadi dalam wayang Jawa menjadi istrinya Puntadewa, bukan istri yang lain. Sementara nanti Bratasena atau Werkudara punya istri yang lain. Istri dari Prabu Trembaka, yakni Dewi Arimbi, melahirkan putranya Gatotkaca. Istri dari Urangayu melahirkan putranya Antasena. Istri dari Nagagini melahirkan sinten? Antareja. Udah hafal kabeh ta niki? Nah, beda kalian Arjuna. Arjuna niku bojone pirang-pirang. Bojone iki ya sinten? Ya Sembadra, nggih Rara Ireng, nggih Srikandi, ya Manuhara, Desanala, wis pirang-pirang pokoke. Tipologi playboy ini kan ada di Arjuna dan lain sebagainya. Jadi semua memiliki istrinya masing-masing. Di samping Bapak Ibu sekalian, kalau di wayang Jawa berupaya dibuat gubahan, dan gubahan itu namanya carangan, maka dimasukkanlah nilai-nilai Islam. Teman ini pun wonten nggih, pun kula sepataken. Salah satunya di dalam kisah wayang itu ada cerita tentang jimat Kalimasada. Bahwa jimat Kalimasada itu kan namanya Kalimasada, jimat kalimat syahadat. Yang bisa jarwak nih jimat kalimat syahadat itu adalah hanya Puntadewa. Itu pun Puntadewa tidak bisa kecuali Puntadewa ketemu dengan Sunan Kalijaga. Pertanyaannya, ini jadi cerita nih piye? Wong cerita wayang kok ketemu dengan Sunan Kalijaga yang itu memang sejarah napa istilahipun? Historis. Sesuatu yang historis, kenapa bisa bertemu dengan sesuatu yang sifatnya ahistoris? Cerita fiktif bertemu dengan sejarah nyata. Ini cerita nih piye? Ini kan karangan di para dalang-dalang niku. Jadi bahwa Puntadewa itu dia tidak bisa mokso istilahnya dalam kisah pedalangan kecuali dia iso njarwak nih jimat Kalimasada di hadapan sinten niku Sunan Kalijaga, dan ternyata Sunan Kalijaga bisa njarwak nih isine ngono asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah membaca itu dan bersyahadat, Puntadewa mokso niku mati. Ini sekali lagi proses masuknya nilai Islam ke dalam budaya pewayangan, dalam budaya pewayangan. Belum lagi nanti ada beberapa hal
kisah-kisah yang itu menjadi carangan, menjadi gubahan. Jadi kalau wayang Jawa itu kan ada tambahan Punokawan, goleki teng madosi teng Ramayana dan Mahabharata lakon Semar Gareng Petruk Bagong mboten bakal wonten. Lah kemudian dalang Muslim berupaya mengislamisasi dengan cara yang mengislamisasi niku nggih panjenengan nggih rada otak-atik mathuk, Pak. Semar Gareng Petruk Bagong iki saka tembung Syamir khairon fatruk bagian. Syamir witerusno, khairon kebagusan, fatruk maka tinggalkanlah bagian kejahatan. Lanjutkan kebaikan, tinggalkan kejahatan. Ora iso muni Samir khairan fatruk bagian, iso muri Semar Gareng Petruk Bagong. Ngaten iku jenengan percaya ora ngene ditanya ngaten ya. Ya tok kok denger-denger tok kok ora patek percaya tenan ora Agus muni ngono. Artinya bahwa kita ingin mengatakan bahwa selama budaya itu bisa kita kemas menjadi sesuatu yang bernuansa Islami, ia bisa menjadi wahana dakwah. Benar. Jadi kita warga Muhammadiyah, termasuk hadir di sini juga beberapa warga Nahdliyin, kita tidak mungkin antipati terhadap budaya, karena selama budaya itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk dakwah, maka kenapa tidak? Dan Sunan Kalijogo atau Wali Songo salah satunya adalah pihak yang memperkenalkan wayang sebagai media dakwah. Nah, ning panjenengan Sunan Kalijogo atau Wali Songo itu istilahipun dakwah mubalik yang dereng tutup lakone. Langkah dia itu belum selesai karena itu memang nanti akan terjadi sinkretisasi namanya. Sinkretisasi itu pencampur adukan antara endi sing Islam, endi sing yang bukan Islam. Memang gitu. Ini tugas Ustaz Hasyim ngoten niku. Mendudukkan mana yang Islami, mana yang tidak Islami. Tetapi yang harus kita pahami dan kita harus juga mengangkat topi pada mereka-mereka yang menyampaikan dakwah melalui wayang itu, tanpa disadari ternyata nilai-nilai itu tersampai pada mbah-mbah buyut kita, oleh mbah-mbah buyut kita kepada kita. Sehingga tanpa ngaji sekalipun, kadang-kadang memang akan selalu ada ideologi yang dibawa oleh mbah-mbah kita, yang ideologi itu sesungguhnya itu ideologi dari khas Hindu atau Buddha. Kita memiliki jenengan bersani mengke di halaman 10 dan seterusnya. Ya. Memang ada cerita-cerita wayang yang tentu kita tidak harus menjadikan itu sebagai ideologi akidah. Contohnya pun akidah atau keyakinan nitis. Secara tidak sadar kadang awake dhewe niku kadang ngungel, oh kuwi putuku iki titisane mbae lagi. Titisane mbae. Kenapa bahasa-bahasa nitis itu selalu masih muncul? Karena memang di pewayangan seringkali dikenalkan dengan kisah-kisah tentang nitisnya beberapa tokoh itu. Satu contoh misalnya Prabu Ndorowati sebelum saat itu Kresna menjadi Ratu Ndorowati. Saat itu Ndorowati dipimpin oleh Narasingha dengan patihnya Singo Mulanjoyo. Ringkes cerita, ketika Narayana saat itu masih belum jadi Kresna, dia akan membedah Ndorowati itu dengan cara nitis ke Prabu Narasingha dengan mengalahkan patih Singo Mulanjoyo. Maka nitis itulah seringkali diperkenalkan juga. Dan sebagainya, dan banyak kisah-kisah nitis itu. Ketika Kresna belajar ilmu ke Nguntarayana kepada sinten Ustaz? Gurune Kresna niku. Begawan Padmanaba. Begawan Padmanaba itu ketika ilmunya sudah tuntas maka dia terus nitis ke Kresna. Maka Kresna itu dianggap sekaligus dia jelmaan Dewa Wisnu. Nah, kisah-kisah beginilah yang ini aslinya adalah kisah khas Hindu dan Buddha. Nah, tugas kita adalah bagaimana bisa memahamkan masyarakat kalau di dalam ajaran Islam tidak ada semacam itu. Tidak ada semacam itu.
Tetapi bahwa jenengan menawi mirsani wayang, tentu wayang kita fahami, kita tonton tidak dengan memasukkan ideologi atau akidah di dalamnya. Kalau kita bicara tentang wayang, tentu nilai-nilai itu yang harus kita pahami. Contohnya pun nilai yang dibawa oleh Puntadewa. Puntadewa niku tiyangipun klemek-klemek bebasan ngidek, kapuk ora pendeng. Tetapi ketika dia itu marah, Puntadewa itu punya senjata naminipun napa Ustaz? Ada senjata yang bisa membuat besar itu jenenge Kiai napa? Aton Kiai Kopek wonten Kiai napa niku yang ketika disenggol niku bedore bisa jadi besar. Artinya dia ingin menampilkan nilai bahwa kalau ada orang yang apa namanya pendiam begitu jangan diganggu, karena suatu saat kalau dia marah, kemarahan dia akan bisa sejadi-jadinya seperti itu. Werkudara itu lebih kepada pencitraan tiang yang kokoh-bakoh. Kalau dalam cerita Babat Alas Wonomerto itu Werkudara adalah salah satu orang yang nek pengen babat talas, aku ora pengen dibantu oleh sopo-sopo. Supaya nanti tidak ada orang yang celuluk Werkudara iki dadi mulya gara-gara aku. Maka yang babat Alas Wonomerto itu tunggal hanya sinten Werkudara. Ada saudara dia, saudara tunggal bayu jenenge sinten? Anoman berupaya untuk membantu. Nah, ternyata kemudian disingkirkan. Doa apal kabeh cerita-cerita ngeten iki. Artinya bahwa ada sebuah nilai yang akan ditampilkan. Ada sebuah nilai yang akan ditampilkan. Nah, karena Bapak sekalian, apa sesungguhnya akhir dari cerita tentang makalah ini? Jadi bahwa sebuah tradisi atau budaya itu sesungguhnya menjadi hal yang bisa kita pakai selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan akidah Islam. Karena memang sekali lagi bahwa kita bergulat dengan baik itu tata busana, kebiasaan, ataupun nanti berbagai macam pertunjukan, seringkali juga itu bukan produk asli kita. Karena kita mau menunjukkan produk asli kita itu pundino nggih. Ya, kita agak bingung. Saya memakai baju tapak suci. Ini memang baju tapak suci. Tapi yang saya pakai ini adalah ikete Sultan Maimun saking Sumatera Utara. Ustadz Nawawi itu memakai baju tapak suci. Tetapi udeng Ustadz Nawawi itu bukan udeng tapak suci. Yang asli tapak suci kan ada Pak Nur Mahmudi niki. Ini baju khas resmi tapak suci. Beliau menggunakan rompi plus kedunya berupa kopiah, berupa songkok. Nah, Mas Ilham mungkin kan ben ketok kayak Kiai Jambrong, maka terus nganggo udeng ya, nganggo kopiah kita ora patut. Ngapunten Bu niki santri kula setunggal niki pancen niki bodyguard kula nggih, aja diwadani nggih. Iku santri ustaz aku segondrong niku sapa to jenenge niku. Niku santri kula niku nek kula ngaji teng pundi-pundi niku mesti nderekne kiai ini ngoten nggih. Niku rampok ora wani niku. Delok presengane kan wis medeni to niku. Ning akhirnya dampake Mbah Hardi yang akan menyumbang 4 juta rupiah niku pundutan sedekah Kiai Mbah Hardi. Mbah Hardi niku keweden kali niku. Terus telepon kula, "Cat niku kayak entiang yang badhe mendhet arta kula niku santri jenengan napa mboten?" Nggih pun nek jenengan keweden mriki kula utusan sanesipun mawon. Akhiripun Mbak Putri kula pengen mendhet. Lah niku nggih tenten kiai. Terus kiai iki nek ceramah iki ben bodyguard ngoten. Mulane aja jenengan wadani wong niku nggih penting niku. Nggih penting. Monggo enggak sampun. Jam itu sore. Jam itu. Oh, jam 7, 5 menit. Nggih pun nggih. Karena sudah jam 7 lebih. Jadi intinya Bapak sekalian, jadi kalau matur budaya niki, nah untuk tradisi niki gara-gara Ustaz Hasyim niku menyampaikan bahwa tema milad ini adalah melestarikan tradisi menuju prestasi mendunia. Akhirnya kalau nggak cumpleng ya, ikan ngisi opo, memang terpaksa saya harus buat makalah itu 15 halaman. Sing ojo kok, kulo, panjenengan malah moco mau bukan delek-delek kan itu. Ustaz Hasyim salah satu waca selek. Saking bingungnya sing diwaca iki sing ndi, mulai ini tekan ndi. Pun mengke menawi nganggur monggo saged dipun waos mawon. Nah,
Jadi sekali lagi bahwa saya ulangi lagi, dalam Islam sesungguhnya tanpa kita harus mengatakan bahwa misalnya kasus Muhammadiyah cinta budaya, Muhammadiyah cinta NKRI, kita tidak harus begitu. Karena sesungguhnya negara Al-Quran pun sudah mengakuisisi budaya menjadi bagian dari kekhasan yang boleh kita lakukan. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Konsep al-ma'ruf adalah konsep kearifan lokal yang boleh kita lakukan selama ada aturan-aturan, ada kaidah-kaidah yang tidak diselisihi di dalam syariat Islam itu. Maka para Bapak Ibu, tema kita secara sederhana kita sampaikan. Niki mboten ateges kula niku njurung panjenengan supados nangkap wayang atau nangkap reog, mboten. Kita hanya berupaya mendudukkan gimanakah reog itu, reog bisa boleh bisa tidak, selama masih berpegang pada syariat maka dia boleh ya, kita tampilkan. Nek ada nganggo mendem, nganggo nyadran, maka ia tidak boleh kita tampilkan. Wayang pun demikian, wayang juga menjadi kekhasan budaya yang itu menjadi sarana dakwah, boleh kita tampilkan. Tetapi ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan akidah dan ideologi Islam, hal itu yang tentu kita tidak yakini. Nah, niku ingkang saged kula aturaken terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Mbok pilih niki wau panjenengan rawuh pun radi randat, mbok pilih wonten ing abadi paring pangandikan memang gak akan. Iki pomo pengajian sekaligus dialog nih ora apa ya. Ya. Wonten apa mboten, nek mboten dipun tutup mawon. Pun pas nggih. Pas mudah-mudahan kita bisa memahami kita bisa memahami bahwa Islam tidak anti tradisi selama tradisi itu tidak bertentangan dengan satu akidah, dua tidak bertentangan dengan nilai akhlak, tidak bertentangan dengan nilai-nilai tidak sampai mengarah kepada bid'ah dan lain sebagainya, maka budaya itu masih boleh kita lakukan. Pun wallahu alam bisawab. Dan setelah ini nanti anggota PDM kami aturi untuk tindak wonten griya, dan yang lain Bapak Ibu nanti boleh diperkenankan untuk menikmati sarapan, dan akan lebih baik lagi kalau panitia mungkin bisa mengambilkan supaya tidak buyar. Mungkin ada yang bisa membantu. Ya, mungkin bisa diambilkan Mas. Untuk siswa Pak Darmanto bisa mengumando santrinya. Siswa-siswa untuk bisa. Tolong Mas yang di belakang nanti bisa membantu. Dan jumpa dengan Pak Darmanto. Nek mboten ngoten mengke mboten. Demikian Bapak sekalian bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian. Dan mari kita tutup dengan doa, semoga Allah merahmati kita sekalian. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun kirang punjun kun samudra pangsami bilih tebe palitaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.